Yuk kita bikin. Jangan lupa ditambahin protein sama sayur ya. A day in my life. Biasanya aku memulai hariku dengan berolahraga. Setelah selesai berolahraga, aku mulai mikirin nih mau siapin sarapan apa ya. Nah, aku lagi pengen bikin sarapan yang enak dan praktis nih. Wow, untung ada Nasami mie instan hijau spirulina. Nasami ini dibuat tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan antioksidan sintetik. Jadi aman buat dikonsumsi anak-anak dan dewasa. Aku juga gak worry lagi makan mie instan. Soalnya Nasami ini kandungan lemak jenuhnya cuma 0% dan kalorinya cuma 290 kalori aja loh. Aduh, favoritku sih Nasami goreng deh. Rasanya enak banget dan anak-anakku juga suka banget sama rasanya. Tuh, bisa lihat sendiri kan, mereka lahap banget makannya. Nasami ini punya 4 varian rasa loh dan bisa kamu beli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Harus cobain Nasami, mie instan hijau yang mengandung spirulina. Udah punya 4 varian rasa, mulai dari mie goreng, soto, ayam bawang, dan kari. Cara masaknya ini gampang banget, kayak masak mie instan biasa. Selain enak dan praktis, Nasami tidak mengandung pewarna sintetis dan pengawet tanpa penguat rasa, jadi aman banget dikonsumsi oleh anak-anak sampai orang dewasa. Mie hijau spirulina ini bentuk mie-nya kecil-kecil. Enak, favorit banget sih mie gorengnya. Rasa karinya bikin badan jadi anget, Rasa sotonya juga seger banget. Kuah kaldu ayamnya nempel banget di lidah. Ayo sekarang waktunya kalian cobain. Nasami bisa dibeli di distributor PT Nasa terdekat di kota kamu. Cek IG-nya ya. Halo. Halo semuanya. Apakah udah kedengeran suaranya? Udah ya, saya sambil cek juga nih. Oke. Kalau gitu semangat pagi semuanya. Senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu lagi. Set nih saya ganti PPT dulu. Oke. Halo, jadi hari ini Nasami ini live di 2 tempat ya. Kita live di fanpage-nya nasami.official dan juga kita live di Instagramnya Nasami Official. Jadi silakan buat teman-teman yang punyanya Instagram, boleh lihat Instagram. Kalau punyanya Facebook, boleh juga lihat di Facebook. Jadi bisa ya lihat di mana-mana. Oke, langsung nih udah ada yang masuk. Siap menyimak materi dari kakak gitu. Oke, terus kayak hujan-hujan pengen makan Nasami. Semangat pagi Kak Cita. Halo, semangat pagi Kak Nur Alifah. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya, kalau misalnya ada yang baru pertama kali join live-nya Nasami. Perkenalkan, namaku Cita, tunggu sebentar. Ini dapat, oh udah enggak. Ini maaf sambil cek juga ya.
Oke. Halo, halo. Kedengeran kan ya suaranya? Oke, sesuai dengan nama yang di atas tuh. Jadi perkenalkan, namaku Cita. Dan di sini aku bakal sharing-sharing nih tentang kalau hari ini kita bakal ngomongin waspada racun alami pada bahan makanan gitu ya. Jadi kan sekarang itu memang kita tuh udah mulai terbiasa hidup sehat, semuanya makan lebih suka yang alami gitu ya. Tapi kita jangan salah, kita juga harus waspada nih. Kalau bahan pangan itu ternyata ada racunnya loh di beberapa bahan makanan tentunya ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Boyolali hadir. Halo Kak Afidatus, selamat sore. Ini pada dari mana aja nih rekan-rekan? Nih halo Kak Putri. Kemudian waduh, nih katanya siap kosongkan gelas dan menerima ilmunya. Semangat, senang banget nih kalau kayak gini. Oke, kalau gitu kita tidak berlama-lama lagi, langsung aja kali ya. Untuk teman-teman boleh banget share live ini ke teman yang lain, karena selain kita akan sharing-sharing mengenai materi hari ini, kita juga bakal bagi-bagi hadiah tentunya. Seperti biasa, Nasami kalau live pasti akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya untuk siapa? Nah, hadiahnya itu untuk teman-teman yang aktif di kolom komentar. Jadi silahkan bertanya, silahkan muncul, silahkan komen gitu ya. Yang penting terlihat di komentar gitu. Jadi nanti dari tim Nasami bisa nih memilih siapa nih ya kira-kira yang akan beruntung mendapatkan hadiah dari Nasami pada hari ini. Hadiahnya berapa? Hadiahnya Rp25.000 ya, nanti akan kita transfer. Tertarik? Tertarik banget pastinya. Siap menyimak, siap menyimak. Oke. Oke, terima kasih juga udah di-tag rekan-rekannya. Boleh ya untuk tag rekan-rekannya nih yang ada di sini. Sebentar. Oke, kalau gitu langsung aja kita lanjut ke materi setelahnya. Masya Allah, Nasami selalu bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah kita bisa selalu berbagi-bagi di Jumat berkah ini. Ini saya udah pakai baju batik juga nih untuk memperingati hari Jumat. Assalamualaikum Kak Surabaya hadir. Waalaikumsalam Kak Sri Wahyuni. Oke, udah mulai banyak nih pertanyaannya. Ada dari Kak Putri. Kak Putri, racun alami itu seperti apa saja ya Kak? Nah, langsung aja kita lanjutkan. Nih, racun. Racun itu apa sih? Waduh, racun di tangan kananku. Ya gitu ya. Racun ini adalah zat yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Jadi racun itu ada levelnya juga guys. Jadi ada level yang eh, ada level yang rendah, ada level yang rendah, ada juga level yang tinggi gitu. Oke. Jadi ada orang yang intoleran, jadi kayak terkena racun sedikit dia bisa misal langsung chaos gitu ya. Ada juga yang paling nanti reaksinya hanya mirip-mirip seperti reaksi alergi. Halo, selamat datang yang baru hadir, boleh langsung komen aja ya. Kalau karena kita akan bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang aktif di kolom komentar. Silahkan bertanya, silahkan komentar apapun ya, sangat diterima. Nah, terus bahan makanan apa aja sih yang hari ini mau kita bahas yang mengandung racun nih? Teman-teman udah lihat nih di materi. Ada singkong, ada kacang merah, ada tomat hijau, ada kentang, ada apel, ada bayam, ada seledri. Itu mah makanan kita sehari-hari. Ternyata selama ini yang kita makan sehari-hari mengandung racun, tapi kok kayak gue nggak apa-apa ya, kayak selama ini nggak kenapa-napa tuh makan makanan ini biasa aja gitu. Nah, makanya kita akan lihat sebenarnya racun apa sih yang terdapat di bahan makanan seperti ini dan di mana letak racun tersebut. Assalamualaikum. Nih, apakah racun alami bisa dihancurkan, Kak? Nasib nih, saya suka nih sama yang aktif-aktif kayak gini. Assalamualaikum, Kak Bantul hadir. Waalaikumsalam. Yuk, boleh langsung chat teman-temannya ya yang belum hadir. Karena semua berkesempatan mendapatkan hadiah yang sama tentunya. Halo, selamat datang Kanasa BDLL. Ada Kak Agus, ada dari Sidoarjo juga. Nah, yang pertama nih dari singkong ya, itu apa sih? Pernah tahu kan ya teman-teman tuh pernah dulu ada kasusnya siapa itu?
yang membahas sianida yang sampai sekarang kayaknya kasusnya nggak selesai-selesai ya. Nah itu ada seorang yang katanya sih diracun, racunnya apa? Racunnya sianida yang sampai bisa bikin meninggal. Nah sianida ini ternyata ada juga di singkong loh teman-teman. Jadi racun ini itu terdapat di singkong mentah, itu mengandung zat sianida itu sendiri. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena cara menghilangkan racunnya ini gampang banget, dan makanya kenapa selama ini kita makan telo, kita makan apa singkong goreng yang rasa barbeque, rasa keju, rasa ina itu nggak apa-apa, ya itu karena cara pengolahannya itu benar. Nah, jadi yang pertama racunnya itu banyak di kulit, di akar, itu yang paling banyak gitu ya. Nah, terus juga sebenarnya saya ada distraksi sedikit. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana sih cara menghilangkan racun pada singkong gitu? Yang pertama, kupas kulit dan akar singkong. Jadi kalau misalnya ada akar di belakang, jangan cuma dipotong akarnya aja, tapi agak sebadan akarnya gitu ya, agak dipotong juga. Jangan jangan apa sih mepet-mepet ya. Jadi sebadan akarnya dipotong, kulitnya dikupas. Kupasnya jangan tipis-tipis, yang agak tebel juga nggak apa-apa. Nah, terus jangan lupa cuci dan rendam selama minimal 2 jam. Bahkan ada yang seharian tuh, semalaman direndam gitu. Terus habis itu singkongnya dimasak. Nah, itu teman-teman sudah akan terhindar dari namanya sianida pada singkong gitu. Nah, tapi jangan lupa ya, cuci dan rendamnya ini sampai bersih, terus juga air cuciannya dibuang, jangan malah keminum gitu kan, di situ malah si sianida-sianidanya pada keluar gitu. Ya Allah, ternyata makanan sehari-hari semua. Nah, inilah pentingnya kita tuh tahu ya, mana sih sebenarnya makanan yang ternyata deket sama kita selama ini tapi ternyata mengandung racun gitu. Oke. Kalau nggak direndam singkongnya berarti masih ada racunnya ya Kak, betul Kak. Jadi kalau misalnya nggak direndam itu racunnya masih banyak terkandung di singkong. Tapi bukan berarti yang kita makan sedikit si singkong mentah ini akan langsung kenapa-napa, enggak ya. Jadi tetap ada batasnya. Kayak misalnya di atas 50 gram sianida itu bisa mengakibatkan mulai panas tenggorokan dan sebagainya macamnya. Nah, tapi yang namanya racun sebisa mungkin kita harus menghindari gitu kan. Terus apa nih? Iya betul Kak, racun sianida tuh udah banyak yang tahu ya, senang banget udah banyak yang tahu nih tentang racun sianida. Wah ngeri juga ya Kak, apa cukup dicuci buahnya dan bisa menghancurkan racun alami? Nah kalau di singkong, jangan lupa dicuci, nggak cuma dicuci aja tapi harus direndam. Jadi penting banget untuk merendam ya si singkong ini, dan merendamnya itu waktu dia sudah dikupas gitu. Jadi bukan dia dalam keadaan masih ada kulitnya, masih ada akar ya, tapi udah dikupas, udah tinggal putih-putihnya, direndam minimal 2 jam, semalaman gitu juga boleh. Terus baru besoknya dimasak singkongnya. Halo, selamat datang Kak Erni dari Ungaran. Ada juga nih yang nanya, saya pernah dengar kalau bayam yang dimasak ulang itu ada racunnya ya Kak. Bahayanya gimana? Nah, bagus banget nih pertanyaannya, dan kebetulan nanti akan kita bahas juga tentang si bayam ini. Oke, dari si singkong apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke bahan makanan yang lain? Kulit singkong kalau dimakan kambing atau hewan lainnya langsung keracunan. Oke, jadi untuk kambing aja juga untuk hewan itu sebaiknya kita kupas gitu ya. Racun singkong ini dapat mengganggu sel tubuh apa saja Kak? Itu ya dari mulai mual, muntah. Jadi kalau misalnya kita habis makan sesuatu, terus habis itu kita mual, muntah, itu malah nggak apa-apa. Kenapa? Karena malah racun-racun yang udah masuk ke dalam tubuh kita ini malah dikeluarin sama reaksi muntah itu tadi. Jadi kayak tubuh kita tahu nih, ngerasa ada yang nggak beres, terus habis itu langsung muntah-muntah. Makanya kalau misalnya orang keracunan biasanya langsung muntah-muntah kan. Nah itu salah satu reaksi tubuh itu melindungi kita. Jadi dengan memuntahkan, jadi si racunnya tidak langsung tersebar ke organ-organ tubuh kita yang lain gitu. Tapi habis muntah biasanya kan kita dehidrasi, itu jangan lupa langsung minum deh.
Semisal singkongnya direbus kak, apa masih ada racunnya? Udah nggak ada ya, jadi silahkan singkongnya mau direbus, digoreng, itu selama teman-teman sudah menghilangkan kulitnya, sudah menghilangkan akarnya, dan udah direndam selama 2 jam, itu sudah aman ya, gitu. Tapi kulit singkong sering dimasak kak, apakah aman gitu? Uh, kalau misalnya ada orang yang merasa makan kulit singkong dan tidak apa-apa, oke alhamdulillah gitu ya. Nah tapi tentunya tidak boleh sering-sering karena ada batas-batas tertentu yang bisa bikin tubuh kita keracunan. Jadi sebaiknya makan isi atau dagingnya aja daripada si kulit singkongnya gitu ya. Yang penting itu direndam. Selamat pagi, Cikarang Bekasi hadir. Halo, selamat pagi dari Cikarang nih. Dari Surabaya, ada dari Blora. Ini semua jenis singkong atau jenis-jenis tertentu ya kak singkongnya. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus banget. Jadi singkong itu kan biasanya ada 2 jenis ya, ada yang pahit sama ada yang manis. Nah, singkong yang pahit ini tuh tentunya sianidanya itu lebih banyak dibandingkan dengan singkong yang manis gitu. Jadi untuk perendamannya itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau pengen benar-benar terbebas ya itu semalaman, karena banyak juga yang merendam singkong semalaman, seharian gitu. Surabaya, Blora. Pantes ibuku kalau mau masak singkong direndam dulu seharian. Nah, oke udah pinter ya. Emang ibu-ibu itu walaupun nggak sekolah gitu ya, walaupun nggak sekolah gizi, walaupun nggak sekolah kesehatan, itu ilmunya subhanallah jauh lebih banyak, lebih besar ya daripada mungkin kita-kita yang sekolah yang belajar. Kita taunya dari belajar, tapi kalau ibu-ibu gitu ya di luar sana itu taunya dari pengalaman gitu. Jos banget, salut banget sama ibu-ibu yang tentunya mau belajar gitu ya. Maaf kak, racun ini apa? Ini racun apa infeksi ya? Soalnya kalau ngomongin racun mau mati aja. Iya betul kak. Jadi kalau memang racun ya ini racun alami gitu. Jadi zat yang bisa. Tapi yang namanya racun itu tidak selalu langsung poinnya mematikan gitu. Racun itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan, penyakit dan sebagainya macamnya. Tidak selalu langsung itu meninggal gitu ya. Assalamualaikum. Waduh dari Cianjur, seneng banget nih, rame. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau nggak sengaja kemakan gimana efeknya? Kalau nggak sengaja kan tentunya nggak mungkin dalam jumlah besar gitu, kayak sepiring gitu. Nah, kalau misalnya nggak sengaja itu masih nggak apa-apa karena masih ada batas amannya kok teman-teman. Jadi kayak di bawah 50 miligram itu paling ya mungkin yang sensitif akan menimbulkan reaksi-reaksi gitu aja, tapi tidak akan langsung mematikan, butuh dalam jumlah yang besar baru bisa mematikan. Lanjut lagi. Nah, yang kedua ada namanya fitohemaglutinin, ada di mana? Di kacang merah. Nah, lagi-lagi racun ini itu terdapat di kacang mentah. Jadi memang bahan makanan yang mentah itu banyak sekali yang masih mengandung racun ya, nggak cuma racun, bakteri, infeksi, kotoran, itu kan banyak ya yang mengakibatkan kita infeksi. Nah, makanya lebih baik sih dimakan matang gitu ya untuk bahan makanan yang tidak umum dikonsumsi mentah gitu. Nah, cara menghilangkan racunnya gimana? Tenang aja, kita bisa dengan cara cuci dan rendam kacang minimal 5 jam. Tidak selama si singkong tadi ya. Sama sih, hampir sama. Kemudian rebus. Iya, Pak. Kemudian rebus dengan air bersih selama 10 menit ya. Jadi habis cuci direndam, air rendamannya itu dibuang gitu. Terus habis itu didiamkan selama 45 menit sampai 60 menit. Jadi konsepnya itu sama ya. Racun itu enggak gampang mudah kok dihilangkan teman-teman. Teman-teman cukup merebus. Bisa direbus, dimasak, terus didiemin. Itu biar apa? Ya biar racun-racunnya itu hilang gitu. Lanjut, ada pertanyaan lagi apa nih? Kalau di tempatku itu kadang ada rujak yang pakai singkong mentah Kak, tapi jenis singkongnya yang rambat sih yang warna oranye. Tapi ya selama ini masih aman Kak. Oh singkong, oh iya Kak, jadi memang betul ya kalau semakin manis suatu umbi kan ada banyak yang nggak cuma singkong, ada ubi, ada
jalan, ada singkong, singkong pun juga ada yang pahit, ada yang manis. Nah, yang pahit itu lebih banyak sianidanya gitu. Jadi kalau semakin manis itu kandungan sianidanya semakin berkurang atau semakin sedikit. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pahit-pahit ya, itu lebih baik dihindarin aja ya teman-teman. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Eh BTW di Gunung Kidul kan terkenal dengan tiwul dan gatot. Kalau tiwul dan gatot itu kan singkong dikupas lalu dikeringkan. Masih ada sianidanya. Nah, kuncinya itu sudah dikupas dan proses pengeringan itu tentunya juga sudah membuat ada efek pemanasannya ya. Efek pemanasan yang bisa bikin si sianidanya itu luruh atau menghilang. Jadi teman-teman aman bisa konsumsi. Kacang merah itu sejenis kacang panjang itu kan Kak. Kacang merah itu bentuknya kayak gini agak kayak ginjal gitu ya dan biasanya ada di sop senerek, sop kacang merah, di sop-sopan gitu ya. Kalau kacang panjang kan lebih ke sayur gitu ya. Nah, kalau ini udah lebih ke bentuk si kacangnya. Racun fitohemaglutinin ini menyebabkan apa saja Kak gejalanya? Rata-rata gejala keracunan itu sama ya teman-teman, mual, muntah, merah-merah, terus juga perasaan tidak nyaman di perut kayak gitu. Rata-rata sih hampir sama semuanya. Dan juga rata-rata untuk penanganannya itu juga sama. Dengan cuci dan rendam kacang gitu ya, dengan rebus, pokoknya dimasak dan itu sudah akan hilang sih sianannya. Kacang tanah kalau masih mentah, kacang tanah yang masih mentah kalau dimakan ada racunnya nggak ya? Insya Allah kalau kacang tanah nggak ada ya, jadi pasti bisa dikonsumsi. Kak, kalau untuk kacang merah kalau direndam 1 malam gitu gimana? Soalnya kalau semalaman kan masaknya jadi cepet. Iya boleh Kak, jadi nggak masalah ya. Ini kan untuk direndamnya minimal itu 5 jam. Semalaman, seharian itu juga nggak masalah. Karena memang biasanya kalau untuk kacang hijau, kacang merah itu biasanya kan kita rendam dulu ya, biar proses pemasakannya itu juga lebih mudah. Betul? Lanjut lagi. Nah, kentang ini ya, makanan sehari-hari kita di sop pakai kentang, bikin perkedel pakai kentang, french fries pakai kentang, semuanya pakai kentang. Tapi teman-teman harus waspada karena ada solanin dan kakonin pada kentang ya. Itu adalah racun alami pada kentang. Di mana sih kentang si racun ini bisa ditemukan? Yaitu di kentang yang ada warna hijaunya, terus kentang yang bertunas, udah ada tumbuh tunasnya, sama kentang yang lembek, bagian yang lembek. Nah, itu tuh. Kan sering ya kita lagi kupas kentang lihat ada ijo-ijonya gitu. Sering banget kan ya. Nah, itu nggak masalah, itu sebenarnya itu adalah racun dan itu memang tidak baik dikonsumsi. Caranya gimana? Cara menghilangkan racunnya itu pertama nih pencegahannya ya biar tidak berwarna hijau, tidak bertunas dan tidak lembek. Itu teman-teman bisa simpan kacangnya di tempat yang gelap, sejuk, terus kering gitu. Biar tidak tumbuh. Jadi kalau kentang tuh simpan aja di bawah gitu ya. Jangan malah di atas meja. Jadi taruhlah di tempat-tempat yang gelap, yang sejuk tapi yang kering juga, jangan yang lembab. Nah, terus kalau ada kentang hijaunya itu juga nggak usah langsung dibuang semua, tapi cukup dihilangkan bagian yang rusak tadi, yang warna hijau. Kalau kulitnya kan warna hijau, nah itu bisa dikupasnya agak tebel gitu dibandingkan kupas kentang yang biasa. Kan biasanya kita pakai peeler ya yang tipis. Nah, kalau yang ada bagian hijaunya kita bisa tuh kupasnya pakai warna hijau. Kupasnya kita pakai pisau biar agak tebel. Nah, terus juga si kentang ini jangan lupa untuk dimasak. Terus biasanya kan kalau misalnya kita nunggu si kentang ini mau diolah itu kan biasanya kita rendam dulu ya, rendam pakai garam gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk menghilangkan racun-racun pada kentang. Oke. Iya Kak, pernah kupas kentang kulitnya hijau terus ada tunasnya tapi aku kupas agak dalam. Sip. Nah, emang ya kita tuh feelingnya juga udah makanya kita punya feeling, kita punya perasaan nih. Kalau ada pokoknya udah ada warna-warna yang aneh-aneh nih kayaknya kok ini nggak enak dimakan, udah nggak usah ragu-ragu langsung dipotong gitu aja. Kakak, kedelai mentah direndam dulu seharian semalam terus direbus atau digoreng itu masih ada nutrisinya ya. Masih Kakak, jadi memang segala proses pengolahan mau itu dicuci, dikupas,
rendem di apa tuh namanya, dimasak, itu pasti nutrisinya akan berkurang dibandingkan bahan yang alami. Tapi nggak masalah karena berkurangnya pun tidak terlalu signifikan dan itu malah menyelamatkan kita dari apa? Dari bahan-bahan beracun yang tidak diinginkan oleh tubuh kita gitu kan. Ya buat apa ya kita makan suatu zat mentah yang nutrisinya full 100% gitu ya. Tapi dia juga mengandung bakteri, dia juga mengandung racun gitu yang ada malah yang menang malah si bakterinya gitu kan daripada si nutrisinya. Lebih baik kita menghilangkan si bakterinya tadi, nutrisinya berkurang sedikit nggak apa-apa, tapi nutrisinya kena semua. Apa nih? Kak, biasanya kan ada nih yang suka makan pakai lalapan itu bagaimana Kak? Lalapannya apa Kak? Lalapan kentang. Adakah yang suka makan lalapan kentang Kak? Kita tadi membedakan singkong yang pahit dan manis gimana tuh Kak? Gitu ya. Jadi dari rasanya Kak. Eh, yang manis dan yang pahit gitu atau ciri-cirinya bisa di googling juga kakak. Kita lanjut lagi. Nah, ke tomat hijau ada racun yang namanya glycoalkaloid. Kalau kentang tadi solanin dan kakonin, kalau tomat hijau namanya glycoalkaloid dan racun ini terdapat di tomat hijau yang mentah gitu ya. Kalau misalnya tomat yang biasa, ini bukan tomat yang ada kehijauannya ya, bukan tomat merah yang ada kehijauannya ya teman-teman. Jadi yang memang literally dia itu si tomat hijau gitu. Nah, kalau tomat hijau ini memang biasanya untuk dimasak ya, dan kalau dimasak itu ditaruh ditumis tempe, di sayur sop, sayur bening itu enak banget gitu. Nah, tapi lebih baik tidak mengonsumsi si tomat hijau ini karena dia mengandung si racun yang namanya glycoalkaloid ini ya. Tapi cara menghilangkan racunnya juga gampang banget. Yang pertama harus buang daun dan batang tomatnya. Terus tomat ini dimasak hingga matang gitu aja. Yang penting dipanasin. Proses pemanasan ini bisa menghilangkan si racun tersebut. Oke. Alhamdulillah nggak suka tomat warna hijau, kurang seger. Iya memang secara rasa juga dia tidak seenak tomat yang merah ya, jadi jarang juga yang konsumsi. Ya memang udah dikasih tahu ya kita ya kalau misalnya yang enak-enak gitu uh, untuk jangan dimakan karena mengandung racun A, I, U, E, O gitu. Mending kita masak aja. Malah enak banget ini kalau yang dimasak ya, mengandung malah banyak juga zat gizinya yang malah aktif kayak di tomat, kayak zat likopennya gitu malah aktif kalau misalnya dimakan. Tomat yang kecil-kecil itu kan Kak gitu. Iya yang kecil-kecil. Suaranya nggak kedengeran ya. Apakah suaranya tidak terdengar Kak? Padahal dibuat sambal tomat enak. Nah temen-temen bisa tomatnya pakai yang merah aja gitu. Tomat yang merah tapi yang warnanya masih hijau itu nggak apa. Yang penting jangan asli si tomat hijau mentah ini. Bisa dikurang-kurangin ya. Walaupun tidak langsung gitu mengakibatkan racun. Nah itu tadi misalnya kita jadi mual, kita jadi muntah, itu kemungkinan atau perasaan gak enak gitu ya di tenggorokan itu kemungkinan bisa jadi karena si tomatnya itu. Tomat hijau malah nggak pernah untuk konsumsi. Iya sama ya kak. Orang ada tomat yang merah ya, yang enak ya kak ya. Terdengar kak. Sekarang udah kedengeran suaranya, alhamdulillah. Lanjut lagi. Nah, ini ya, ini bukan apelnya yang beracun teman-teman, tapi biji. Bijinya itu biji apel, biji pir, biji plum, biji cherry, biji peach gitu ya. Jadi bener ya, suka ada zaman dulu tuh kita kecil suka dibilangin kalau makan apapun gitu kayak bijinya jangan dimakan, nanti tumbuh di dalam perut gitu ya. Nah, itu tuh bisa bener, bisa salah juga karena benernya jadinya kita mengurangi gitu ya, mengurangi ininya apa eh resiko kita jadi keracunan gitu kan. Jadi untuk teman-teman nih yang kadang suka kel, kelek itu bahasa Jawa banget, kemakan biji-bijiannya itu boleh banget di minimalisir gitu ya. Oke, sebentar. Enak Kak tadi tomat ditumis dicampur
sama kecambah pedes, betul Kak, enak banget Kak ditumis ya, ditumis sama nggak direbus sih, cuma ditumis aja gitu juga enak banget sama tempe sama tahu gitu ya. BK iya bener. Iya emang emang racunnya. Jadi dia walaupun biji, udah deh kita lebih baik minimalisir ya dengan tidak mengkonsumsi biji pada buah-buahan di atas. Ingat-ingat ya nih teman-teman, biji apel, biji pir, biji plum, biji cherry, biji peach ya itu ya untuk tidak dikonsumsi. Jadi dikupas gitu. Kupasnya nggak usah pelit-pelit ya. Kupasnya kalau di sekitar biji juga di apa diilangin aja udah gitu. Apalagi tadi apakah ada pertanyaan yang belum saya sempat jawab? Kalau tomat merah sambil masak sambil ngemil Kak, betul nih. Siapa nih tim yang suka gadoin tomat, gadoin timun? Ayo angkat tangan. Aku juga suka banget tuh gadoin tomat, tapi ternyata tidak semua orang ya teman-teman suka gadoin tomat, suka gadoin timun gitu, dan itu emang harus dibiasain dari kecil. Jadi kalau yang masih punya baby nih, ayo boleh nih kasih finger foodnya, kasih tomat, kasih timun, biar apa? Biar kebiasaan gitu makan yang seger-seger. Oke, kalau makan sama kulitnya apel boleh nggak Kak? Boleh banget Kak makan kulit apel, karena malah kulit apel ini mengandung banyak banget serat yang kita butuhkan. Malah dia serat-serat yang tidak terserna yang bagus buat nurunin lemak, buat diet. Itu pokoknya seratnya malah bagus banget untuk di apel gitu ya. Pasti dibuang sih, nggak enak juga, pahit. Iya bener Kak, apalagi kalau makan gitu kan ya keras. Bener Kah banyak kasus yang keracunan gara-gara nggak sengaja ketelan biji apel nih, dah ada testimoninya dari Kak Lovelina Wahono. Waduh sering ketelan bijinya, biji apel itu berasa agak pahit kalau ngomongnya. Nah iya Kak, jadi memang ya namanya racun itu identik dengan yang pahit-pahit. Seperti itulah, seperti yang singkong tadi kan juga yang lebih pahit itu mengandung lebih banyak cyanida gitu. Jadi kalau ada anak-anak mungkin bisa diperhatiin biar enggak kemakan si biji-bijinya. Makanya ini juga bijinya bukan ini ya. Oh iya Kak, bijinya jangan dimakan nanti bisa tumbuh. Ya, tumbuh racun ya mungkin ya. Lanjut lagi. Nah, ini nih siapa tadi yang nanyain tentang bayam. Jadi memang kita sering banget dengar bayam jangan dipanasin lagi gitu ya. Nah, ini kenapa sih? Ini bukan racun ya, ini adalah zat anti gizi. Yaitu di bayam ada yang namanya asam oksalat. Nah, asam oksalat ini terdapat di bayam. Bayam itu sendiri sudah mengandung asam oksalat dan akan meningkat kadar asam oksalatnya kalau apa? Kalau didiamkan lama. Jadi kita masak sayur bayam nih, 1 jam asam oksalatnya 1 miligram. Kita diemin 2 jam, asam oksalatnya bisa nambah lagi jadi 1,2 miligram. Kita diemin 6 jam, itu asam oksalatnya bisa nambah lagi jadi 2 gram sekian. Dan dipanaskan kembali juga bisa meningkatkan kadar si asam oksalat ini. Nah, terus kenapa sih kalau ada asam oksalatnya? Nah, asam oksalat yang terlalu banyak itu bisa bergabung dengan yang namanya kalsium di tubuh kita membentuk suatu kristal. Nah, kristal inilah yang bisa bikin batu ginjal. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah terkena penyakit ginjal, itu biasanya bahkan untuk konsumsi sayur itu mulai dikurangi karena sayur ini kan mengandung banyak kalsium, mengandung banyak zat-zat yang bisa menimbulkan memproduksi si batu-batu ginjal itu. Nah, jadi emang bener ya kalau misalnya kita makan bayam langsung dimakan aja gitu. Jangan didiemin terus gitu. Atau kalau misalnya mau didiamkan itu bisa dipisah antara si bayam dengan si eh, airnya gitu ya, biar tidak terlalu banyak memproduksi asam oksalatnya. Kak, sayur bayam itu harus langsung dihabisin ya Kak. Lebih baik seperti itu, better ya kalau langsung dihabisin sayur bayam, karena itu tadi semakin lama kita mendiamkan si sayur bayam, asam oksalatnya akan semakin meningkat, 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 dan lama-lama itu bisa merger tuh ya sama si kalsium membentuk kristal yang bisa bikin batu ginjal. Pernah ada tetangga yang keracunan bayam pagi yang masak, sore yang makan. Waduh, itu berarti juga udah ini ya,
udah batas tolerannya juga cukup rendah, makanya dia juga bisa langsung merasakan. Jadi nggak cuma bayam sebenarnya, makanan apa aja emang paling enak langsung habis kan. Jadi kalau bisa tuh makan masak itu yang sekali habis gitu, jangan untuk pagi siang sore, pagi siang malam bahkan ya. Tapi sekali habis. Kalau misalnya mau masak dalam jumlah banyak gitu ya, itu lebih baik bisa dimasukin kulkas, atau misalnya masak bayam nih, ya udah si biangnya itu si apa tuh airnya kita masak, terus bayamnya itu kita masukin kulkas, jadi kita nyemplungin si bayamnya itu sedikit-sedikit mas setiap mau makan aja. Soalnya masak bayam itu juga sebentar banget ya, cuma 3 menit aja dia udah layu gitu. Oke, saya sambil baca-baca komentar ya. Oh, karena ada racun sayur bayam nggak boleh diangetin lagi, ya lebih baik tidak dihangatkan ya Kak, jadi langsung habis. Setelah berapa jam maksimal Kak bayam boleh dikonsumsi setelah masak? Paling lama sih kalau saya bilang 2 jam ya, itu aja juga sudah meningkat si asam oksalatnya. Jadi langsung aja, jadi habis masak langsung dimakan gitu. Kalau misalnya mau dimakan buat nanti boleh, tapi si bayamnya itu diangkat gitu ya, dipisah dari airnya, nanti bisa dimasukin lagi kalau misalnya udah mau dimakan. Jadi yang dipanasin itu si airnya aja, bukan si bayamnya. Apa benar masak sayur-sayuran harus direndam dengan air garam, Kak? Boleh, itu salah satu hal yang bagus juga ya, kita ngerendam sayuran dengan air garam. Kenapa? Selain biar si ulet-uletnya tuh pada keluar, karena banyak kan yang namanya sayur udah kena tanah, udah kena polusi di pasar, kena macem-macem ya, kena trotoar segala macem. Nah, si garam ini bisa bantu untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak kita inginkan, ada bakteri, kotoran-kotoran, dan jangan lupa dicuci bersih gitu. Jadi garam itu bisa bikin kita cucinya lebih bersih dan menghilangkan racun-racun yang bisa ada di makanan itu tadi ya. Oh sama ya pertanyaannya nih kayak yang di Facebook sama yang di Instagram. Sayur bayam paling bagus dikonsumsi maksimal berapa jam? Kalau saya bilang sih 2 jam itu udah maksimal banget. Bayam malah tinggal asam folat juga ya Kak, tapi ternyata beracun juga gitu. Iya betul Kak, jadi memang makanan itu ada plus minus ya, ada nutrisinya, ada racunnya. Tapi kalau kita udah tahu tips and triknya kayak gini kan kita jadi eh, bisa banget nih gimana caranya ngambil nutrisinya aja dan buang si racun-racunnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Namanya ada, susah banget ya nih bacanya ya, Soralen pada seledri. Ini adalah zat anti gizi. Ada zat anti gizinya ya, bukan racun juga. Jadi yang terdapat di seledri mentah. Dan cara menghilangkan racun atau zat anti gizinya mudah. Itu teman-teman cukup mengurangi konsumsi seledri mentah dan memasak atau memanaskan seledri. Jadi kan sering juga ya untuk orang-orang yang hipertensi gitu, mereka sering ngejus seledri, timun, semangka di jus bareng-bareng gitu, dan biasanya seledrinya pakai seledri mentah. Nah, alangkah lebih baiknya kalau seledrinya itu pakai seledri yang mateng gitu. Jadi udah direbus dulu, kukus dulu gitu. Jadi kan pakai airnya dari situ sekalian, itu malah lebih aman, jauh lebih aman. Malah selain itu, kalau misalnya untuk jus penurun hipertensi, itu nggak mesti di jus, teman-teman cukup merebus si seledrinya ini sendiri aja, terus diminum, itu juga udah bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi boleh dicoba, malah rasanya kayak makan sayur bayam yang nggak asin gitu sih rasanya. Kalau di jus kan nano-nano ya rasanya ya. Oke, kalau udah dingin suka nggak enak ya Kak, kurang nikmat, betul banget Kak gitu. Enaknya kalau masih hangat sih, kalau konsumsi makanan lebih enak. Iya betul, karena tips and triknya bisa gitu ya. Jadi yang dipanasin adalah si air sayurnya. Kalau bayamnya kita angkat gitu, biar tetap masih hangat gitu. Kalau misalnya memang tidak bisa langsung dihabiskan saat itu juga. Seledri kan lebih menarik saat mentah Kak, buat hiasan makanan hidangan gitu. Nggak masalah Kak, karena dalam jumlah yang sedikit. Kalau misalnya dia cuma sedikit untuk sebagai garnish itu nggak masalah ya. Yang masalah kalau dalam jumlah yang banyak, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada seseorang yang suka merebus seledri banyak gitu di jus, bukan merebus sih,
di jus ya, untuk jus penurun tekanan darah. Nah, itu sebaiknya pakai yang seledri sudah matang. Tapi kalau hanya untuk garnish, hanya dalam jumlah sedikit, itu nggak masalah. Oke, untuk live hari ini sepertinya tidak bisa berlama-lama nih teman-teman ya. Jadi silahkan. Udah beda bahasa nih. Tadi kan kita bahas si bahan makanan, racun pada bahan makanan di bahan makanan alami ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang racun yang tidak alami, yaitu racun yang buatan. Kalau masak sayur, si seledri malah tak kasih saat mau masak, gimana ya itu Kak? Nggak apa-apa Kak, jadi yang penting itu dia sudah ada proses pemasakannya, pematangannya gitu. Dan memang biasanya seledri kan gitu ya, jadi si kompor udah mati baru kita masukin seledri. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut. Nah, ini dia. Sekarang kita tadi udah bahas si racun-racun alami. Sekarang kita akan membahas BTP atau zat aditif. Zat aditif ini apa sih? Zat aditif ini kan ada yang namanya bahan tambahan pangan ya, yaitu buat apa? Ya untuk penguat rasa, untuk mengawetkan makanan, untuk bikin manis makanan, sama untuk bikin warna pada makanannya. Contohnya ada banyak banget. Ada MSG, ada nitrat, ada nitrit. Ayo coba sekarang di sekitar teman-teman lagi ada makanan kemasan apa, diambil aja ya. Diambil, dicek di belakang tuh di komposisinya. Ada nggak tuh tulisan monosodium glutamat, nitrat, TBHQ, TBHQ, itu aspartam, tartrazin, terus ada yang kode-kodenya tuh E102, E110. Nah, itu adalah macam-macam dari zat-zat aditif atau bahan tambahan pangan gitu. Segala kata kalau Lena, segala sesuatu yang berlebihan gak baik, hanya uang yang berlebihan yang baik. Iya ya Kak. Tapi nggak juga ya, karena kita sering lihat kalau misalnya kadar standar kebahagiaan itu adalah uang, tapi kenapa kita sering lihat orang-orang kaya yang kena kasus, orang-orang kaya yang jadi gila, kayak orang terkaya di dunia ini yang punya masalah, yang bunuh diri, kayak ya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa uang yang berlebihan itu akan baik ya, karena banyak juga contoh-contohnya. Jadi sesuatu yang cukup gitu ya, yang baik. Jadi kalau misalnya kita ada uang yang cukup gitu kan, yang uangnya cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli HP baru, nah itu yang perlu disyukuri. Sampai mana nih tadi? Oke. Natrium benzoat itu pengawet juga ya Kak. Apakah aman dikonsumsi dalam jangka panjang? Nah, iya betul kan, natrium benzoat termasuk dalam pengawet. Nih, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama dari si MSG. MSG atau monosodium glutamat ini adalah salah satu penyedap rasa nih yang ditambahkan pada makanan ya. Micin ya. Nah, MSG ini itu tuh gabungan dari mono itu satu, sodium itu atau natrium atau garam dapur, garam di meja di dapurnya teman-teman itu adalah sodium, itu adalah natrium, ditambahkan dengan asam glutamat. Nah, kuncinya kenapa si MSG ini bikin gurih adalah si asam glutamatnya ini yang menyebabkan rasa umami, rasa kelima ya. Nah, tentunya batas aman konsumsi MSG ini adalah 5 gram per hari. Nah, apa nih yang terjadi kalau seorang konsumsi MSG sering-sering atau ada orang yang sensitif terhadap MSG? Ternyata ada yang namanya nih, teman-teman. Jadi ada namanya Chinese Restaurant Syndrome. Kenapa namanya Chinese Restaurant Syndrome? Karena memang asal muasalnya MSG ini sering dipakai di makanan masakan Chinese ya dulu. Makanya namanya Chinese Restaurant Syndrome. Nah, kalau teman-teman di sini merasa sakit kepala, keringetan, mulut nggak nyaman, tenggorokannya panas, kulitnya merah, mual, kelelahan, habis konsumsi makanan yang ber-MSG, nah itu ada kemungkinan teman-teman itu sebenarnya mengalami Chinese Restaurant Syndrome ini. Atau yang paling gampang deh, teman-teman kalau habis makan ciki, itu sering ngerasa nggak di langit-langit mulutnya itu kayak kebas gitu. Jadi mulutnya tuh kayak kebas, langit-langitnya ngerasa kasar, nggak enak. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri bahwa teman-teman itu sebenarnya nggak bisa makan micin banyak-banyak. Jadi kayak udah dikode nih sama tubuh, kayak, oi, jangan makan micin banyak-banyak nih, kayak mulut lu kebas kan gitu. Nah, kalau udah ngerasa kayak gitu tuh bisa udah berarti stop ya makan snacknya, stop makan cikinya,
stop makan makanan lain yang ber-MSG. Udah dikasih tahu ya sama tubuh gitu. Kalau aku sih suka yang ini Kak Afid itu bahas yang tadi. Kalau aku sih suka yang pas-pasan Kak. Pas mau beli ini ada, pas mau beli itu ada. Amin ya, aku doain semua yang nonton live ini uangnya pas-pasan dan cukup ya. Jadi pas mau beli AIUL ada dan cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beasiswa ke luar negeri, segala macem ya gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi. Kak, MSG ini juga bisa bikin radang ya Kak? Soalnya kalau anak-anak kebanyakan makan ciki langsung radang tenggorokan. Yep, bener banget nih ya. Itu salah satu ciri dari panas tenggorokan atau radang tenggorokan. Nah itu artinya berarti tubuhnya bagus nih, tubuhnya sehat ya. Kalau misalnya seseorang sudah merasa hal-hal yang gak enak habis makan MSG, itu berarti tubuhnya sudah terbiasa dengan makan makanan sehat yang kalau misalnya kena si MSG ini langsung bereaksi gitu. Nah itu adalah tanda-tanda yang positif yang bagus. Jadi dikurang-kurangin makan MSG-nya karena kalau lepas dari MSG bisa sih, cuma mungkin agak susah ya di Indonesia. Atau yang paling gampang nih, kalau misalnya teman-teman beli bakso, beli mie ayam gitu bisa bilang kayak apa nggak usah pakai micin gitu. Jadi nanti dia nggak nambahin micinnya. Iya Kak, ibu mertuaku paling nggak bisa makan yang ada MSG-nya. Kalau habis makan ada MSG-nya suka mual, pengen muntah aja katanya. Nah itu berarti sekarang Kakak udah tahu nih kalau uh, ibu mertuanya itu ada Chinese Restaurant Syndrome gitu. Jadi dulu ini ceritanya kenapa namanya Chinese Restaurant Syndrome itu gara-gara ada seseorang yang nggak cuma seseorang sih. Reconnecting successful. Oke. Bentar, Mak. Halo. Ini wifi. Oh, udah nyala lagi wifi-nya. Tadi sempat mati, Mas, tapi ini udah nyala lagi. Oke, udah nyala, teman-teman. Halo? Halo, halo? Oke, udah nyala lagi ya. Sip. Apakah masih di sini, teman-teman? Nah, jadi untuk mencegah anak radang baiknya kurangi jajan-jajanan di luar, lebih baik bikin cemilan di rumah ya Kak, betul. Walaupun kita di rumah pakai micin juga pasti kadar micin yang kita pakai di rumah tidak sebanyak yang di luar. Kalau di luar kan nggak kelihatan ya itu sih orang-orang itu bikin bikin makanan micinnya seberapa. Lanjut lagi. Nah, yang kedua pengawet. Pengawet dan antioksidan pada makanan itu berfungsi untuk apa? Untuk mencegah makanan menjadi tengik gitu ya. Biar makanannya nggak tengik. Nah, konsumsinya apa nih resikonya konsumsi makanan berpengawet secara berlebihan? Waduh, banyak banget ya. Ini udah dibeberin nih. Apa aja? Yang pertama bisa mengakibatkan gangguan penglihatan dan syaraf. Karena si pengawet ini bisa menerka si syaraf-syaraf kita. Terus juga beresiko meningkatkan kerusakan pada hati yang bisa bikin lama-lama hati. Contohnya juga bisa bikin penyakit fatty liver ya atau perlemakan hati. Terus juga tinggi trigliserida, tekanan darah, diabetes, meningkatkan resiko kanker gitu ya. Kenapa meningkatkan resiko kanker? Nah, karena ceritanya itu sebenarnya gini teman-teman. Jadi kalau tubuh kita kan ada metabolisme lemak, ada metabolisme protein, apalagi metabolisme karbohidrat, vitamin, mineral, itu kan ada jalurnya ya di tubuh kita. Sedangkan kalau yang namanya pengawet, bahan kimia, MSG, itu kan zat-zat asing ya istilahnya. Mereka bukan lemak, mereka bukan karbohidrat, mereka bukan apalagi bukan protein ya. Jadi pas makanan tersebut masuk ke tubuh kita bingung juga ini siapa gitu ya, nggak kenal gue gitu kan, nggak kenal terus harus diapain, bingung gitu, nggak ada jalur metabolismenya. Nah terus kalau misalnya contohnya tadi ya kita makan nyambung lagi ke racun-racun tadi, contoh misal kita nggak sengaja makan sianidanya singkong gitu ya, kita makan si hati ini kita tuh punya, kenapa ada orang yang habis makan singkong nggak kenapa-napa, kayak alhamdulillah aku kemarin makan singkong mentah biasa aja, karena kita punya organ ajaib yang namanya hati. Jadi hati kita nih harus dijaga banget ya, karena kalau misalnya ada bahan makanan asing tadi, racun-racun, semua makanan yang tidak dikenali ya oleh tubuh, itu akan dilemparnya ke hati.
Nah, jadi dilemparnya ke hati. Jadi si hati ini akan menetralisir racun pada tubuh kita biar tidak menyebar ke organ lain dan biar tidak menyerang organ-organ lain. Nah, tapi kalau misalnya kita udah konsumsi pengawet secara berlebihan, MSG secara berlebihan, semua bahan-bahan kimia tadi secara berlebihan, yang namanya hati kita capek juga dong ya, dikasih makan racun mulu, nggak pernah dikasih nutrisi. Lama-lama kinerjanya jadi berkurang. Kalau udah berkurang, kinerja yang nggak bagus, dia akan jadi loyo. Terus akan apa? Akan kalau udah loyo nggak kerja keras, akan muncul-muncul tuh si lemak-lemak di sekitar organ hati tadi yang bisa bikin fatty liver, perlemakan hati, nanti bisa menyebar, bikin masalah-masalah degeneratif lain, tekanan darah tinggi, bibit-bibit kanker gitu ya. Jadi bibit-bibit kanker itu kan sebenarnya adalah zat asing yang bibit asing gitu ya di dalam tubuh kita yang lama-lama berkembang jadilah kanker gitu. Nah, jadi karena kita udah tahu nih, lebih baik kan tentunya kita makan makanan yang ini ya, yang ada gitu jalur metabolisme yang jelas-jelas aja deh. Si lemak, si protein, siapa tadi ya? Siapa lagi nih? Oke, MSG itu kan dari tebu ya, Kak. Kok bisa agak bahaya? MSG itu dari mana tadi ya? Dari mana sih tadi? Oh ini, MSG itu dari natrium ditambahkan dengan asam glutamat. Nah, asam glutamat ini teman-teman sebenarnya bisa ditemuin di bahan alami juga. Contohnya kayak jamur, bawang, rumput laut, spirulina itu adalah asam glutamat alami. Nah, yang bahaya itu kalau si asam glutamatnya dicampur dengan natrium, yang dicampur dengan mono, apalagi ya mono natrium itu ya yang bikin MSG, yang bikin berbahaya bahan kimia. Tapi kalau si asam glutamat alami ini yang aman gitu ya, yang malah nggak masalah. Contohnya ada di tomat, spirulina, ada di rumput laut, jamur, itu adalah asam glutamat alami yang kalau kita konsumsi malah nggak apa-apa. Dan kalau kita masukin makanan-makanan yang mengandung asam glutamat alami tadi kayak tomat itu ke makanan malah bikin makanan kita tambah seger, tambah sedep. Nah, itu dia. Lanjut lagi. Nah, ini nih. Jadi kan kita tadi udah tahu ya untuk kita menghindari makanan-makanan berpengawet, tapi tentunya tidak semua makanan kemasan itu berpengawet, berbahan kimia ya. Ada yang namanya terang, pasti teman-teman udah tahu ya, yaitu Nasami simi hijau spirulina. Makanya kita tuh pengen banget gimana sih bikin makanan kemasan tapi yang tidak membahayakan teman-teman semua. Nah, kenapa kok kita pengen bikin makanan kemasan? Karena kita tuh pengen ya sesuai dengan perkembangan teknologi, kita mau semua yang instan, kita mau yang cepet gitu ya, kita mau makanan yang bisa disimpan berbulan-bulan gitu ya, tapi kita juga tidak mau membahayakan kesehatan teman-teman. Makanya kita produksilah yang namanya Nasami simi hijau spirulina ini yang tanpa pengawet, tanpa pengawet rasa, tanpa pewarna sintetik, tanpa antioksidan sintetik gitu ya, yang biar walaupun dia makanan kemasan tapi dia bukan makanan berbahan kimia gitu. Jadi kita hanya membantu untuk mengemas biar teman-teman makan mie-nya jadi lebih mudah, nggak usah bikin mie sendiri deh dari tepung gitu ya, nggak usah bikin bumbu, kita bikinin biar teman-teman bisa langsung campur, tara jadilah si Nasami. Terus kenapa kok kita bisa awet gitu ya padahal nggak pakai pengawet? Yang itu karena kita mie-nya itu dipanggang, jadi kadar airnya turun, terus bisa awet berbulan-bulan padahal nggak pakai pengawet. Nah, yang kedua juga kita nggak pakai pengawet rasa. Karena apa? Karena kita bumbunya tuh udah banyak banget. Tadi kan contoh-contoh penguat rasa alami ya itu ada bawang, ada spirulina, ada ayam, ada jamur. Nah, itu kita pakai semua. Jadinya tetap bisa semerbak, tetap bisa gurih gitu ya. Terus kita tanpa pewarna sintetik. Nah, warna hijaunya tentunya alami ya dari spirulina. Dan kita tanpa antioksidan sintetik juga. Jadi nggak pakai apa tuh tadi TBHQ, TBH apa sih contohnya tadi nitrat ya. Sampai lupa sendiri. Kita nggak pakai.
Oke Kak, kalau untuk bahan pengawet itu sendiri paling rentan menyerang tubuh apa saja Kak? Nah, metabolisme orang itu kan beda-beda ya, makanya yang namanya kanker itu juga beda-beda, mungkin bisa ada yang di otak, kanker mungkin ada yang bisa di payudara, ada di kanker paru, macam-macam. Karena jujur kita sendiri juga tidak tahu ya, si eh, pengawet ini akan lari kemana, bahan kimia atau racun ini akan larinya ke pembuluh darah. Kayak misalnya pembuluh darah ada racun nih masuk ke tubuh kita, terus kita disiapkan, bukan disiapkan ya, dia ketemu sama pembuluh darahnya yang ada 5 cabang gitu kan, bisa dia ke kanan, ke kiri, ke lurus gitu ya. Nah, untuk menyerangnya paling rentan apa? Balik tadi yang tadi udah sempat dijelasin, bisa menyerang hati. Dan kalau hati ini nanti bisa lanjut ke yang lain-lain. Jadi karena hati ini adalah proses tempat kita mengurai racun, mendetoksifikasi. Nah, kalau hati ini sudah tidak bisa bekerja lagi mendetoks racun, mendetoks pengawet, mendetoks bahan kimia. Nah, maka akan lolos deh si pengawet, akan masuk ke organ-organ tubuh kita yang lain. Oke, apa benar MSG bisa menghambat kecerdasan otak pada anak? Oke, jawabannya bisa jadi Kak. Jadi memang yang namanya otak anak itu sangat butuh sekali yang namanya nutrisi ya Kak. Yang nutrisi-nutrisi penting, nutrisi-nutrisi alami. Nah, kalau nutrisi yang harusnya yang masuk itulah nutrisi dari sayur, dari vitamin mineral, yang untuk membantu perkembangan otak, tapi yang masuk ini adalah MSG yang tidak bernutrisi, itu bisa banget menghambat kecerdasan otak anak. Ngomong-ngomong waktu itu aku udah sempet live tentang makanan-makanan yang bisa meningkatkan kecerdasan otak anak. Kak Wahyu nih bisa banget nih nonton di fanpage-nya Nasabi Official ya, waktu itu ada. Nanti bisa di scroll atau nanti bisa kita kirimin deh link live-nya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena habis ini, oh iya, udah selesai nih. Jangan lupa promo terus ya. Jangan lupa untuk follow sosial media Nasami karena banyak banget info menarik, banyak banget giveaway yang sering kita adain dan pengumuman-pengumuman penting juga. Siap Kak. Emang ini Nasami best banget pokoknya, nggak bikin tenggorokan sakit, seret, lembut, nggak bikin perut begah juga. Iya benar kan. Nah, itu jawabannya karena kita pakai spirulina tadi, terus kita pakai tepung moka. Intinya kita tuh ingin menyediakan mie instan untuk teman-teman di luar sana yang hobi banget makan mie instan. Tapi kan nggak boleh ya kalau kita makan mie instan tiap hari gitu kan. Terus juga nggak boleh sering-sering. Pokoknya banyaklah musuh mie instan kayak ngerasa berdosa kalau makan mie instan. Kita pengen teman-teman bisa makan mie instan dengan tenang, dengan damai, tanpa perlu mikirin bahan kimia, tanpa perlu mikirin kalori, tanpa perlu mikirin lemak. Oke deh, udah mau jam 5 nih. Siapa yang udah siap-siap suaminya mau pulang? Siapa? Terus juga mungkin yang mau jemput anak selesai full day school, besok udah weekend. Nah, sapi udah jadi makanan andalan anak-anak saat sarapan dan saat ujian. Nah, udah tuh, udah banyak testimoninya ya. Jadi, untuk bunda-bunda cerdas, jangan lupa untuk pilihlah Nasami. Jangan kasih makan anak yang kimia-kimia terus gitu ya, cari yang aman-aman aja. Nasami bisa dikonsumsi setiap hari, jadi selalu stok di rumah. Sejak ada Nasami nggak perlu khawatir lagi kalau anak-anak makan mie. Betul itu ya, apalagi Nasami bisa dikonsumsi mulai dari anak usia 1 tahun. Oke deh, nggak kerasa 10 menit lagi jam 5. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton live pada hari ini, meramaikan live pada hari ini. Seneng banget tadi aktif, terus juga pada bagus-bagus banget pertanyaannya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Kalau ada Nasami live lagi, jangan lupa untuk nonton lagi. Gitu. Bisa request juga nih di kolom komen. Kira-kira besok mau apa sih ininya? Materi live-nya mau tentang apa gitu ya. Jadi bisa kita share bareng-bareng. Kalau gitu aku Cita, nutritionist dari Nasami, pamit undur diri. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Jangan lupa untuk share kalau teman-teman udah nonton live pada hari ini ya gitu. Di post di story gitu. Nanti kita repost. Oke?
Ditunggu live selanjutnya Kak, ditunggu juga kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.